Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin sebagian kita masih belum mampu bersedekah dalam bentuk harta, tenaga, ataupun waktu untuk orang lain. Namun tahukah kita, ada banyak bentuk dan berbagai macam cara untuk bersedekah. Salah satu hadis berikut menyebutkan bahwa kita mampu dan boleh untuk bersedekah kepada diri sendiri. Dari Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pandangan Anda jika saya lemah tidak mampu untuk melakukan sebagian amal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Engkau menahan diri untuk tidak melakukan keburukan terhadap manusia. Sesungguhnya itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, yang tentunya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain adalah cara untuk bersedekah. Dengan menahan diri dari keburukan, serta senantiasa berbicara yang baik, sopan, berakhlak terpuji, kita sudah melakukan amal sedekah. Ada banyak cara untuk bersedekah, dan Allah tidak pernah membebani hambanya melebihi kapasitasnya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lama sekali sujud dalam sholatnya saat mengimani kaum muslimin. Maka selesai sholat, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda tadi itu lama sekali bersujud hingga kami mengira ada sesuatu kejadian atau Anda sedang menerima wahyu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak ada apa-apa. Tadi itu aku ditunggangi oleh cucuku, maka aku tidak mau tergesa-gesa sampai dia puas." Adapun anak yang dimaksud ialah Al-Hasan atau Al-Husain radhiyallahu anhuma. Dalam banyak kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak teladan kepada kita tentang bagaimana melatih diri untuk memahami dunia, anak-anak, dan menjaga kesabaran saat menghadapinya. Pola pikir yang tepat saat kita membersamai anak-anak akan membuat kita lebih mampu bersabar. Sedangkan sebaliknya, pola pikir yang salah akan menjadikan proses kebersamaan dengan anak kita seringkali menjadi pemicu amarah dan stres. Alangkah baiknya kita, para orang tua, kembali merenungi hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Kandungan pokok dari hadis ini adalah 3 amal yang bermanfaat dan terus mengalir pahalanya bagi manusia setelah ia meninggal. Saat dimana kita dalam keadaan sangat menyesal karena kurangnya amal-amal kita dan tak mampu lagi menambah amal. Di saat yang demikian itu, ketiga amal jariah inilah yang menjadi penolong kita. Tahukah kita, suatu peluang besar untuk mendapatkan semua amal jariah itu sekaligus. Peluang besar itu terdapat dalam mendidik anak. Sebuah aktivitas sehari-hari yang terkadang tampak sepele dan kita lalui dengan sepintas. Kandungan yang tersirat dari hadis ini bahwa
Setiap rupiah yang kita keluarkan dalam rangka menghidupi dan mendidik anak kita telah tercatat sebagai sedekah yang mengalir untuk kita kelak. Setiap suapan makanan yang masuk ke mulut anak, setiap tetes air susu ibu yang menumbuhkan darah dan daging, setiap gelas air yang kita berikan, setiap pakaian yang diberikan, dana pendidikan, semuanya tercatat sebagai kebaikan yang mengalir sepanjang masa bagi para orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uang dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, uang dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan hamba sahaya, uang dinar yang engkau sedekahkan pada fakir miskin, dan uang dinar yang engkau nafkahkan bagi keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan bagi keluargamu." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanan yang engkau makan untuk dirimu sendiri adalah sedekah. Apa yang engkau berikan untuk anak-anakmu, maka bagimu pahala sedekah. Dan makanan yang kamu berikan untuk pembantumu, kamu mendapatkan pahala sedekah pula." Begitu setiap ilmu yang diajarkan, kata-kata yang baik dan sopan, doa-doa, sholat, puasa, akhlak-akhlak terpuji, serta semua ilmu yang bermanfaat yang digunakan oleh sang anak sepanjang hidupnya, bahkan menjadi bekal sampai akhirat, maka pahala semua amal itu juga terus mengalir kepada kita sebagai orang tua. Selama kita hidup ataupun saat kita telah tiada, maka saat sang ibu memapah balitanya belajar berjalan, mengajarkan anaknya cara makan, mengajarkan cara menggosok gigi, mendisiplinkan agar membuang sampah pada tempatnya, mencontohkan menyisir rambut, serta saat sang ayah mengajari anaknya berbicara, membaca, berhitung, bahkan bermain sekalipun. Semua itu menjadi sedekah yang mengalir pahalanya bagi orang tuanya tanpa terputus. Barang siapa yang mengajak menuju hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tapi tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Barang siapa yang mengajak menuju kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti doa orang-orang yang mengikutinya, tapi tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Kelak, jika sang anak yang telah kita didik itu menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya, setiap lantunan doa-doanya menjadi penerangan di alam kubur dan peringan siksa neraka, bahkan bisa menyelamatkan para orang tua dari bergolaknya api neraka. Sebaliknya, saat kita para orang tua terlalu sibuk dengan berbagai urusan, sehingga menyia-nyiakan masa kecil anak kita, maka sungguh kita telah menyia-nyiakan amanah Allah dan peluang besar yang Allah berikan. Lebih jauh lagi, jika yang kita contohkan adalah perbuatan buruk seperti menonton film yang buruk, bersikap kasar terhadap istri, suka memarahi anak kecil, meninggalkan sholat, dan perbuatan buruk lainnya, maka itu adalah investasi dosa yang mengalir tiada putusnya selama anak kita melakukan perbuatan buruk yang sama dan menularkan keburukan itu kepada anaknya atau orang sekitarnya. Bahkan tak jarang membuat para orang tua bersedih di masa tua atas kelakuan buruk anaknya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bersolawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Makna bersolawat atasnya adalah mendoakan dan memintakan ampun untuknya. Sungguh, setiap lelah kita saat bersama anak-anak adalah sedekah jariah kita bagi diri sendiri. Masihkah kita pelit dan bakhil? Sahabat beriman, itulah cara bersedekah untuk diri sendiri. Semoga kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sebagai bekal kita hidup di dunia dan akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.